Selamat siang dan salam demokrasi. Salam kota kosong. Salam Kota kosong. Kita masih di dalam rangka menyampaikan spirit para aktivis kota kosong bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah tujuan kemuliaan untuk menyelamatkan demokrasi adalah tujuan utama, bukan untuk sekedar berkontestasi dalam politik untuk memilih penguasa. Jika penguasa yang lahir di Surabaya musuhnya adalah kota kosong, adalah anak haram di dalam demokrasi. Dan kita akan membicarakan hal tersebut. Yang akan kita bicarakan hari ini khusus dalam segmen ini adalah debat pasangan calon wali kota Surabaya yang dilaksanakan oleh KPU, namun kota kosong tidak dihadirkan. Nah, saya akan tanya dengan Pak Haryadi dulu sebelum sama Merdon Geden, saya ke Pak Haryadi. Maragi, ini ada informasi hari ini sedang dilaksanakan debat calon pasangan wali kota. Tapi debat sama siapa? Long musuhnya tidak ada. Mari Pak Haryadi, bener apa enggak cara ini? Lucu ya? Ya. Lagi-lagi kita nih. mesti aku mana sampai Jadi ini kalau saya lihat ini ya, fenomena tambah lama, tambah hari, kok kelihatannya kubu sebelah itu semakin panik kan? Iya. Semakin wedi. Itu kan bingung aku. Terus yang diwedeni kok mosok medeni aku. Aku mosok wedi ambek aku. Hati-hati itu sopo. Arek pilih elek maneh kan ngono ya. Jadi gini, setelah saya baca undang-undang ini, ya, setelah saya baca tentang PKPU nomor 133 tahun 2024, Ya. di sini memang kolom tidak tergambar. Kalau memang KPU tidak mau disebut kolom kosong, getong kosong dan lain sebagainya, Ya. kolom tidak tergambar itu memang tidak ada di dalam aturan untuk menyelenggarakan ya. Tapi di sini KPU seharusnya itu boleh, karena memang ini dibolehkan di dalam undang-undang, boleh mengundang perwakilan dari masyarakat untuk menyaksikan debat terbuka tersebut. Nah, pertanyaan sing diundang perwakilan dari masyarakat itu siapa? Masyarakat yang mana? Apakah masyarakat parpol atau masyarakat pada umumnya? Nah, sedangkan legal standing dari masyarakat itu apa? Gitu loh. Kan gitu. Nah, kita tidak berharap untuk diundang percuma ya. Kalau dewi diundang nggak pengen besok mangan besok ngopi dewi gitu ya. Kan gitu ya. Cuman paling tidak legal standing kita sebagai beberapa organ relawan itu kan jelas ada bahwa kita memang menyuarakan demokrasi, menyuarakan perwakilan dari masyarakat yang memang masyarakat beneran, ya, bukan masyarakat omon-omon gitu. Ya. Gitu. Kita sama sekali tidak ada pengetahuan, tidak ada undangan, tidak ada ajakan. Bahkan kalau kita diajak fungsi gak ono, ini sanggup untuk fungsi dulu. Iya. Nah, begitu menurut saya. Ini ada sebenarnya. Oke. Ada KPU. Ada, mungkin bisa dipelajari kalau memang komisioner KPU belum jelas belum bisa baca tentang undang-undang, kita ajari ya. Iya. Saya yang akan melakukan pembelajaran. Oke. Mas Rudi, sebelum nanti yang meledak-ledak di sebelah itu ya. Ya. Mas Rudi, tadi ada aksi di KPU sampai menyampaikan bahwa ada desakan bahwa kalau Pak Haryadi ngomong terlalu santun, Pak Haryadi itu kan terlalu santun orang. Priai, Pak, biasa. Priai. Nah, teman lembut, bertemu. Rudi, kenapa sampai KPU sendiri di Surabaya tidak pahamkah terhadap PKPU? Ataukah dia memang sengaja membiarkan debat kandidat ini tanpa lawan kandidat dan seakan-akan katanya Pak Haryadi lucu ya, kayaknya Angel ini lucu ya. Nah,
Apa yang seharusnya menurut sampean masyarakat harus ngelakuin apa? Ini debat yang lucu ya, karena nggak ada yang mau melawan. Kalau sumpama harus ada melawan, mungkin ini debat, karena yang diperdebatkan dengan siapa? Mau Pak? Jadi gini Mas, kita melihat dulu esensi demokrasi. Ya. Bahwa dalam esensi demokrasi itu ada yang namanya edukatif, ya kan? Terus kemudian partisipatif. Ya. Debat itu adalah sarana yang disiapkan oleh negara melalui KPU untuk memberikan sarana edukatif bagi masyarakat. Ya. Supaya masyarakat itu tahu apa misi, visi, program kandidat-kandidat yang ada. Sehingga masyarakat juga mengetahui selain opsi pilihannya calon tunggal, ada opsi yang lain, yaitu kotak kosong. Sehingga harusnya tersampaikan pula message ke masyarakat dalam bentuk edukasi, kotak kosong itu apa dan apa yang terjadi bila kotak kosong menang. Dalam sisi edukasi ini tidak dihadirkan oleh KPU pada nanti sore ketika menggelar event debat calon wali kota. Dan kemudian partisipatif ini harusnya KPU ketika dia sudah memberikan nomor urut, nomor 2 bagi kotak kosong atau kolom tanpa gambar, itu menghadirkan partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Haryadi tadi, mengundang masyarakat ke dalam, tapi bukan masyarakatnya yang sudah jelas itu adalah relawan dari pasangan calon tunggal. Ya, tapi masyarakat yang hari ini masih belum mengetahui apa itu pilkada serentak yang hari ini kotak kosong juga hadir dalam surat suara. Kemudian kalau kita berbicara pada nomenklatur anggaran, kalau berbicara PKPU yang seperti disampaikan oleh Mas Haryadi tadi, bahwa di situ KPU menggelar debat antar pasangan calon kepala daerah. Kalau nomenklaturnya adalah debat antar pasangan calon wali kota, ini sponsor Mas. Ada apa itu saja. Ini berarti ribut di sana sekali. Jadi harusnya acara debat hari ini tidak diselenggarakan karena ini bukan debat. Ya. Yang namanya debat kalau kita melihat pada kamus KBBI, ya, ini kan ada sebuah interaksi antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk memperkuat argumentasi agar supaya masyarakat bisa percaya dan yakin pilihannya tidak salah. Nah kalau yang ini sekarang diselenggarakan ini namanya tugas skripsi, tugas akhir antara satu orang dengan panelis. Panelis ini bukan perwakilan kotak kosong Pak, sehingga tidak terjadi perdebatan yang namanya situ. Makanya saya mengingatkan pada KPU, kalau ini diselenggarakan ini bisa menjadi masuk pada ranah hukum, Ya. karena tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada di dalam PKPU. Karena nomenklaturnya berbunyi debat antar pasangan calon kepala daerah. Gitu, Mas. Kalau ada debat dan antar pasangan, berarti lebih dari satu dong. Ya. Tidak bisa sendirian. Tidak bisa. Gitu loh, Mas. Berarti ada lawannya. Ada lawannya untuk melakukan itu karena antar pasangan. Ya. Berpasangan. Berpasangan, Bukan, Pak. bukan main sendiri. Bukan main sendiri, itu onani namanya, Pak. Kita sedang Kalian kenapa ketawa kalau saya ngomong? Jadi itu dalam pandangan kami, saya mengimbau pada KPU Surabaya agar supaya membatalkan kegiatan acara Oke, pada malam. biar calonnya tidak main sendiri. Tidak main sendiri, dan KPU jangan pernah, saya ingatkan kembali lagi, KPU jangan pernah menjadi tim sukses bayangan pasangan calon tunggal. Nah, Anggaran ini anggaran rakyat, bukan untuk mensosialisasikan hanya misi visi kandidat tunggal saja. oke. Jadi kita bayar pajak ini namanya rugi. Malah sekarang KPU-nya jadi tim pemenangan sekaligus tim sukses dari calon tunggal. Karena apa? Karena kenyataannya kotak kosong tidak diberikan Luas. Mbak Dian, kenapa bermain sendiri ini kok boleh ya? Apakah oh, enggak kan bermain sendiri tanpa pasangan? Jadi gini Mas, Ya. kalau kita lihat sih mungkin hari ini itu sebelah sedang atau giat-giatnya melakukan onani politik. Oke. Kok malah dia yang mengurus ya? Lucu ya. Karena betul-betul kan Captionnya lucu ya. Jadi kan begini, kembali pada apa yang disampaikan sama tadi. Yang pertama, nanti di tahun berikutnya
maka pemilihan ketua KPU dan komisionernya harus paham betul atau ada tes tentang kepemahaman atau harus paham terhadap bahasa Indonesia. Oke. Kalau enggak, akhirnya jadinya seperti ini. Yang disebut debat itu secara pasti adalah melibatkan para pihak. Ya, melibatkan para pihak. Kalau bicara sendiri itu namanya monolog. Oke. Ya. Kamu mau berbicara apa saja terserah, tapi diganti dulu dong namanya bukan. Oke, Mbak. Apakah ini jadi tren bahwa kandidat ini kan sering ngundang stand up comedy? Apakah itu akhirnya dia ngomong biar gak ada musuh saya, biar saya stand up comedy Oh, sendirian? sepakat. Iya, iya. Jadi artinya wali kota dan wakil wali kota ini memposisikan dirinya sebagai komedian. Sepakat sekali. Komedian politik. Ya terusin dong, saya kan mancing. Oh enggak. Jadi gini, level Berarti satu kan ada dibahas. lagi. Loh, apa sih calon wali kota yang sekarang programnya hanya bikin gorong-gorong? Apakah anak muda? Di Bang Sugeng serem kan gorong-gorong. Nanti ada kelas gitu. Ya seharusnya lebih fair itu kalau KPU paling tidak petahana ini kan mengundang nih para tokoh masyarakat, nggak tahu siapa tuh panelis, paling tidak adalah mengevaluasi program kerja mereka di tahun sebelumnya. Apakah mereka dikatakan layak untuk meneruskan program tersebut? Atau di dalam program itu berapa persen sih yang bisa terjangkau atau bisa dijangkau sesuai target mereka? Contoh yang saya sebutkan gorong-gorong, tujuannya apa? Pemasangan gorong-gorong. Dari Surabaya yang sebesar ini, apakah satu-satunya tugas Eri Cahyadi sebagai wali kota itu mensukseskan gorong-gorong? Karena 3,5 tahun yang paling mudah dilihat, Ya, ya. itu gorong-gorong. Ya. Apakah pemasangan gorong-gorong harus memakan waktu yang begitu lama? Oke. Di sela-sela APBD yang begitu banyak untuk gorong-gorong, itu ada apa? Ya. Padahal ketika COVID, Eri Cahyadi ini kan terpilih ketika masa COVID. Masuk ke new normal. Gerakan apa yang dilakukan Eri Cahyadi selain gorong-gorong untuk memaksimalkan ekonomi kerakyatan? Sehingga ekonomi rakyat bisa terangkat. Tetapi yang dilakukan kan malah sebaliknya memburuk ekonomi. Contoh adalah kasus Keputran. Ya, ya, ya. Menurut saya pemilihan gorong-gorong bukan tidak tepat, tapi di masa itu kurang tepat. Kurang tepat yang kedua adalah isu hangat tentang gaji para saudara-saudara kita, outsourcing dan sebagainya yang dibawa WNI. Ada apa? Begitu. Apakah APBD di atas 10 T itu tidak mencukupi untuk membayar mereka sesuai UMK? Ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya itu mengajarkan para pengusaha swasta untuk tidak mematuhi peraturan tentang pembayaran gaji. Kalau dalam dirinya sendiri sudah tidak memperjuangkan nasib rakyat, apa yang mau kita harapkan? Berarti pemerintah itu mengajarkan melakukan tindakan kriminal terhadap buruh, tenaga kerja yang sendiri. Betul. Ya? Oke. Sikap semena-mena yang dilakukan oleh petahana Eri Cahyadi dan Armuji ini adalah simbol bagaimana pengingkaran terhadap hak sosial masyarakat yang menjadi pemilik bangsa ini. Ya, betul. Nah, saya ingin tanya ini kepada namanya siapa? Hah? Jos. Kalau seorang wali kota Pengen susu deh, kan? ya, perlu nggak sih wali kota itu psikologi, tes kesehatan mental? Mbak. Seharusnya ya, Iya. seharusnya ya iya sih, tapi kalau sudah kayak gini lanjut periode ya udah ketahuan lah Iya. orangnya seperti apa ya kan. Oke. Berarti kita harus tanya nih, dokter yang meloloskan tes kesehatan itu sama-sama sakit jiwa apa gimana? Dok? Ya kok kali ya, kan ada komisi. Sebagai orang jalanan, kenapa saya tanya tentang seorang petahana itu dia mengatakan bahwa jangan pilih bumbu kosong itu tidak ada orangnya. Kan jelas bumbu kosong ada orangnya.
secara psikologis orang kan mengatakan ini suspek loh orang ini. Suspek sakit jiwa. Udah jelas. Nah, menurut pandangan siapa kita di depan ini mirip sama tenaga medis untuk cek kesehatan mentalnya. Wah itu cocok sekali. Sebenarnya dikirim bukan ambulan dari rumah sakit biasa ya, kalau itu rumah sakit jiwa ya. Takutnya lari itu. Oke. Takutnya lari. Ini katanya Mbak Dian, lalu Mas Rudi, Pak Haryadi bahwa debat kali ini selain aneh ya, melawan konstitusi ya, lucu ya, lucu ya, melawan konstitusi. Bahkan Diana tadi katakan ini pemerintah sedang mengajarkan adalah pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak rakyat. Jadi mengajarkan kriminal. Kita tadi sudah ngomong sama kawan Laskar Surabaya juga bahwa sudah tanda tangan materai, surat hijau, sekarang mau digulingkan hijau lagi. Nah, aja apa yang harus dilakukan? Kalau Bung Rudi ngomong tolak ini debat ini karena ini sebuah pengingkaran terhadap PKPU sebagai orang jalanan kayak kita. Udah jelas dia salah, tapi masih berdandan jadi baik. KPU-nya, Bawaslu-nya, mungkin juga partainya dan konstituennya. Ini kalau menjadi kumpulan orang yang sakit, bagaimana nasibnya Surabaya depan? Ya mungkin Surabaya ke depan akan lebih cocok jadi sirkus ya, karena banyak badutnya. Jadi sirkus ya. Jadi sirkus karena banyak badutnya. Nanti kalau Supama nanti ditangkap polisi, mohon maaf Pak, saya orangnya petahana itu. Oh, semoga juga lah. Ya, biar sirkus semua kan Bapak orangnya petahana. Tapi aku bagian karsis ya mas. Oh. Baik, Bapak apa dulu? Oke, untuk segmen ini kita udah jelas bahwa analisa politik, analisa ekonomi, analisa hukum, gagasan-gagasan bahwa potret demokrasi di Surabaya ada yang melakukan pengingkaran terhadap hak rakyat dan hak berkebangsaan karena secara masif menurut Pak Haryadi bahwa KPU dan penyelenggara Bawaslu dan semuanya akhirnya terlibat dalam sebuah sistem yang sama melakukan pengingkaran terhadap hak rakyat untuk memilihkan pilihan karena disampaikan Bung Rudi bahwa partai politik gagal memberikan kader terbaiknya tapi dia merogoh semua hak-hak rakyat yang disampaikan dalam ruang-ruang bantuan. Yang lebih ekstrim adalah bagian mengatakan bahwa pemerintah hari ini mengajarkan tindakan kriminal yang dilindungi oleh cara-cara biadab dari pemerintah itu. Nah, Jos, kita ke dokter jiwa, apakah sampaian tensinya sama tensinya paslon ini grade-nya lebih tinggi? Oh, iya. Terima kasih. Untuk segmen hari ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Salam demokrasi, salam kota kosong. Menang, menang, menang. Menang.